Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan wawancara dengan tema wawasan geopolitik Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dengan saya Wanda Adrian dengan NIM 2024 610012 dan rekan saya Maronda Siap dengan NIM 2024 61009. Rekan nama saya Rizky Rahman, NIM 2024 610013. Baiklah, langsung saja ke wawancaranya. Dengan saudara siapa? Amri. Perkenalkan, nama saya Nabikin Rizidan sebagai driver Shopee Food ya. Nama ibu? Nama saya Bu Mulyanti, pekerjaan jualan. Baik. Saya supaya kita menyadari pentingnya persatuan kesatuan, baik itu suku, bangsa maupun agama. Mungkin menurut saya pentingnya wawasan itu wawasan Nusantara dalam kehidupan kita ya, itu menumbuhkan rasa keberagaman dalam keseragaman, terus menumbuhkan rasa nasionalisme, terus menumbuhkan toleransi. Ini seperti dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mungkin bergotong royong atau melakukan berbagai hal bersama gitu. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sekitarnya dengan menempatkan kesatuan wilayah dan persatuan bangsa sebagai prioritas utama. Dalam kehidupan sehari-hari, wawasan ini berarti masyarakat hidup saling menghargai perbedaan, menjaga kerukunan antar daerah dan suku, serta ikut berkontribusi dalam membangun lingkungan sekitar dengan semangat kebangsaan. Pemerintah harus menjaga wilayah baik darat itu pun laut dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah pusat berperan dalam menyusun kebijakan nasional, terus menegakkan hukum dan mengalokasikan anggaran untuk pemerataan pembangunannya. Terus sementara itu pemerintah daerah menerjemahkan dalam program konkret menjaga keamanan lokal serta memberdayakan masyarakat serta menyusun karakteristik wilayahnya. Sinergi keduanya menjadi kunci suksesnya implementasi wawasan Nusantara. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Peran tersebut meliputi pengawasan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar melalui kehadiran TNI dan Polri, dan juga pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil agar tidak tertinggal, menegakkan hukum terhadap pelanggaran wilayah baik darat maupun laut. Salah satu dampaknya itu seperti pencarian ikan atau rawan wilayah konflik. Masyarakat bisa berperan melaporkan hal tersebut jika melihat kejadiannya. Mungkin ancaman yang saya ketahui itu seperti penangkapan ikan ilegal, terus pelanggaran wilayah, perompakan, penyeludupan, sama pencemaran laut. Itu aja. Beberapa ancaman terhadap kedaulatan laut Indonesia antara lain illegal fishing oleh kapal-kapal asing tanpa izin. 2. Penyeludupan barang-barang ilegal maupun manusia lewat laut. Klaim sertifikat wilayah laut oleh negara lain seperti konflik di Laut Natuna. Masyarakat memiliki peran penting seperti melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayah perbatasan atau laut kepada pihak yang berwenang. 2. Menjadi mata dan telinga negara dalam pengawasan wilayah, tidak terlibat dalam kegiatan ilegal. Menurut saya sebagai masyarakat desa itu sangat mengkhawatirkan. Kita sebagai masyarakat hanya bisa memantau dan mengawasi hal tersebut. Menurut saya penjualan atau penyewaan pulau kepada orang asing itu melanggar prinsip kedaulatan sih.
lalu berpotensi merusak keamanan negara kita, terus merusak lingkungan, dan itu dapat menimbulkan masalah ketimpangan sosial. Jika memang harus dilakukan penjualan atau penyewaan, itu seharusnya dipantau oleh pemerintah dengan ketat juga. Hal ini sangat memprihatinkan dan membahayakan bagi kedaulatan negara. Pulau-pulau merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah NKRI. Menjual atau menyewakan pulau kepada pihak asing bisa membuka peluang ancaman. 1. Kehilangan kendali atas wilayah strategis. 2. Masuknya budaya asing secara masif. Belum merata, tapi sudah ada beberapa wilayah daerah-daerah terpencil seperti dibangunnya infrastruktur sekolah, listrik, dan air bersih. Implementasi daerah wawasan Nusantara di daerah 3T menunjukkan kemajuan sih, seperti adanya pembangunan infrastruktur dasar, terus kehadirannya aparat keamanan, lalu itu program pemberdayaan ekonomi di sana sih, Bang. Namun masih terdapat tantangan besar sih untuk daerah situ, seperti masih ada kekurangannya terhadap pembangunan, terus keterbatasannya SDM sih, Bang. Implementasi kawasan Nusantara di daerah terluas masih belum sepenuhnya efektif. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, tentang besar masih ada. 1. Akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Konektivitas transportasi yang masih minim. Kurangnya perhatian terhadap ekonomi lokal. Itu bisa berupa separatisme dan ancaman-ancaman dari gerakan-gerakan merdeka dari beberapa wilayah. Tantangan terbesar yang ada saat ini tuh seperti keterbatasannya akses, terus kekurangannya sumber daya manusia, terus lalu ada kesenjangan pembangunan, mungkin ada campur tangannya dari negara asing. Baik, Bang. Tantangan terbesarnya antara lain isu disintegrasi bangsa seperti separatisme dan radikalisme, kesenjangan pembangunan antara daerah barat dan timur, hoak dan provokasi di media sosial yang memecah belah bangsa. Kalau pakai wawasan Nusantara, daerah pesisir harus tetap dijaga. Itu dikarenakan bisa menjadi sumber pemasukan dari wilayah Sumatera Barat. Perikanan. Sebagai wilayah yang menghadap Samudra Hindia, Sumatera Barat menjadi penting dalam pertahanan nasional, mendorong pembangunan pelabuhan dan pos pengamanan laut. Pembangunan pelabuhan seperti Teluk Bayur mendukung konektivitas antar wilayah serta jalur tol laut. Potensi perikanan yang melimpah juga dimanfaatkan melalui pembangunan sentra perikanan modern dan fasilitas pengolahan yang berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur kelautan di wilayah ini dirancang tahan terhadap bencana untuk mengantisipasi risiko tsunami dan gempa. Kawasan Nusantara mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kedaulatan dan keseimbangan wilayah di Sumatera Barat. Antara lain, pelabuhan dan dermaga dibangun untuk mendukung distribusi logistik nasional. 2. Sentral perikanan diperkuat untuk menunjang ketahanan pangan laut. 3. Program ekonomi baru dan pemberdayaan nelayan lokal mulai digalakkan. Ibu, terima kasih. Itu hasil dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.